putra-putri bangsa, kibarkan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Pasukan tak goyah, pantang bergerak demi masa depan. Maju terus, Nusa Putra, jayalah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini dalam PTM kita akan membahas kapasitas produksi backloader. Dalam membahas kapasitas produksi backloader, mari kita awali dengan studi kasus. Oke, ini adalah contoh studi kasusnya. Perusahaan A akan membangun suatu gudang pada satu lokasi dengan luas lahan 10.000 meter persegi. Berdasarkan gambar perencanaan telah ditentukan elevasi lahan yang akan dibangun. Setelah melihat peta kontur, ternyata harus dilakukan pembuangan tanah. Berdasarkan hitungan diketahui bahwa tanah yang harus dipindahkan sebanyak 12.000 meter kubik. Kondisi tanah yang harus dipindahkan adalah lapis permukaan tidak terlalu padat, sedikit mengandung pasir kerikil atau agregat halus. Manajemen perusahaan telah bekerja sama dengan perusahaan armada. Perusahaan armada telah sepakat menggunakan dump truknya untuk mengangkut tanah dengan kapasitas tertentu. Tetapi perusahaan armada tidak mempunyai backloader untuk menaikkan tanah ke dalam dump truk tersebut. Perusahaan A juga tidak mempunyai backloader. Perusahaan A terpaksa harus sewa backloader. Tetapi manajemen perusahaan A masih menganalisis berapa lama harus sewa backloader. Kemudian perusahaan B menawarkan backloader untuk disewa. Harga sewa per jamnya adalah 800.000, include operator serta bahan bakar. Backloader yang ditawarkannya adalah backloader tipe WA4306 231 HP. Kondisi masih baru, kapasitas bucket 3,5 meter kubik, dan operatornya cukup berpengalaman atau ahli. Berdasarkan pengalaman perusahaan B, kinerja backloader untuk mengerjakan tanah perusahaan A, kecepatan backloader dapat mencapai waktu pengisian bucketnya 5 detik, waktu mengangkat beban dan swing 10 detik, dan waktu dumping 3 detik. Kemudian ditanya, berdasarkan uraian informasi di atas, maka apa saja yang harus didata? Yang kedua, berapa lama perusahaan A harus sewa backloader? Kemudian berapa biaya backloader per meter kubik tanah yang harus dipindahkan? Oke, untuk menjawab studi kasus ini, pertama-tama kita perlu pahami, kita perlu tahu dulu yang seperti apa backloader. Nah, ini adalah gambarannya backloader. Contohnya, ini backloader, ini backloader. Oke, untuk menjawab studi kasus ini, maka kita perlu mengetahui kapasitas produksi backloader. Nah, ini kapasitas produksi backloader dihitung dengan rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah 60 per T kali BC kali JM kali BF, itu adalah produktivitas backloader dalam 1 jam. Oke. Apa pengertiannya dari rumus ini? Ininya adalah Q-nya adalah kapasitas backloader per jam. Kemudian 60 per T-nya, T-nya adalah waktu tetap atau waktu siklus. Kemudian BC kapasitas bucket, JM keadaan manajemen, dan BF bucket faktor. Oke, ini adalah rumus untuk menghitung kapasitas produksi backloader. Apa itu waktu siklus? Seperti yang telah kita terangkan sebelumnya, bahwa waktu siklus adalah waktu satu kegiatan, satu backloader. Dari mulai menggaruk, mengangkat, kemudian menaruh pada suatu tempat, kemudian balik lagi ke tempat yang menggaruk, itu disebut siklus atau satu siklus. Rumus menghitung waktu siklusnya adalah dengan CM 60 per T dalam menit per siklus. T-nya itu apa? Waktu siklus. Oke, untuk menghitung CM itu T-nya adalah, kalau 60-nya sudah tetap, ini koefisien seperti yang pernah terangkan sebelumnya, angka 60 ini adalah menerangkan bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Oke, sekarang T-nya adalah terdiri dari T1 ditambah 2T2 ditambah T3, di mana T1 itu adalah waktu pengisian bucket, T2 waktu mengangkat beban dan swing,
T3-nya waktu damping atau pembuangan. Oke, ini adalah waktu siklus backloader, sama seperti beko, seperti faktor yang kemarin yang sebelumnya kita terangkan. Untuk bisa menghitung kapasitas produksi backloader, maka kita membutuhkan informasi apa saja diantaranya, yaitu berapa ukuran bucket, berapa lama waktu siklus, berapa faktor bucket, dan berapa angka koefisien efisiensi kerja. Nah, untuk mengetahui informasi itu, dari mana kita mendapatkannya, ya? Bagaimana kita mengetahui ukuran bucket, waktu siklus, faktor bucket, efisiensi kerjanya? Oke, ini sebagai contoh. Untuk mengetahui ukuran bucket, kita bisa langsung, ini contohnya, kita langsung browsing saja dari, ini adalah well loader unit traktor gitu ya, kita bisa langsung browsing di sini untuk mengetahui, contoh di sini, model ini, engine outputnya ini, bucket capacity-nya ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa langsung browsing kepada distributor atau penjual alat berat tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya adalah inilah cara menghitung waktu siklus. Tadi udah jelas rumusnya adalah waktu siklus adalah T1 ditambah 2 T2 ditambah T3. Contoh, jika T1-nya 5 detik, T2-nya 10 detik, dan T3-nya 3 detik, maka waktu siklus dapat dihitung seperti di bawah ini. Berarti 5 tambah 2 kali 10 ditambah 3 atau 28 detik jika menggunakan satuan waktu detik, atau kita menggunakan satuan waktu menit ya, maka 0,0833 ditambah 2 kali 0,1667 tambah 0,05 atau sama dengan 0,467 menit ya. Oke, maka waktu siklusnya adalah 128,57 siklus. Nah, ini berdasarkan data ini, waktu ini kita dapat hitung. Maka dalam satu jam itu akan terdapat 128,57 siklus. Nah, kemudian selanjutnya adalah efisiensi kerja, sama. Efisiensi kerja seperti pada saat menghitung efisiensi kerja ekskavator, di mana tergantung kondisi kerjanya, baik, sedang, kurang baik, atau jelek. Maka sudah muncul di sini efisiensi kerjanya. Oke. Kemudian inilah menghitung kapasitas produksi backloader. Karena untuk menjawab studi kasus tadi kita perlu menghitung kapasitas produksi backloader per jam dengan rumus ini, maka kita dapat hitung seperti ini. Misalkan contoh, ekskavatornya adalah tipe WA4306231 HP, kapasitas bucketnya adalah 3,5 meter kubik, bucket faktornya 0,9, keadaan manajemennya 0,83, waktu siklusnya 28 detik atau 0,467 menit. Maka berdasarkan data ini, kapasitas produksi backloader dapat dihitung seperti ini, ya. 60 per T-nya adalah 3.600 per 28 atau 60 per 0,467 kali 3,5 kali 0,8 kali 0,9. Maka hasilnya adalah 336,15 meter kubik per jam. Nah, berdasarkan informasi data, maka produksi faktor per jam adalah 336,15 meter kubik. Ya. Oke. Maka untuk menjawab studi kasus tadi, kita harus menjawab poin 1, 2, dan 3. Ya.
Data apa saja berdasarkan kalimat ini, apa saja yang perlu kita data, kemudian berapa lama perusahaan A harus sewa backloader, kemudian berapa biaya backloader per meter kubik. Nah, ini adalah jawabannya. Maka berdasarkan informasi kita tadi, kita harus mencatat diantaranya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin penting yang perlu kita catat, yang perlu kita data. Pertama adalah biaya sewa backloader per jamnya ada 800.000. Kemudian tanah yang dipindahkan adalah 12.000 meter kubik. Kemudian kondisi pekerjaan tanah sedang, kemudian tentukan faktor bucketnya adalah 0,9. Kondisi backloader baik dan operator ahli ditentukan kondisi kerja baik, efisiensinya adalah 0,83. Kemudian kapasitas bucket backloader 3,5 meter kubik. Waktu pengisian bucket 5 detik, waktu mengangkat beban dan swing 10 detik, dan waktu dumping 3 detik. Inilah hal-hal yang perlu didata dari contoh studi kasus tadi. Dari data inilah kemudian kita selanjutnya bisa analisis berapa lama backloader harus mengerjakan tanah 12.000 meter kubik ini, kemudian berapa lama waktu penyelesaian pekerjaannya, dan selanjutnya berapa biaya per meter kubik pemindahan tanah menggunakan backloader. Oke, inilah jawaban nomor 2. Berapa lama perusahaan A harus sewa backloader? Maka kapasitas produksi backloadernya ini, kapasitas bucket ini, ya, oke, ini berdasarkan data bahwa kapasitas bucketnya adalah 3,5, maka perlu kita kalikan faktor bucket, yaitu menjadi 0,9 faktor bucketnya, maka kapasitas bucketnya menjadi 3,15. Kemudian waktu siklusnya seperti contoh tadi, yaitu waktu peak siklusnya T1 tambah 2T2 tambah T3, ini jadinya, maka waktu siklusnya adalah 0,467 menit. Kemudian kapasitas produksi backloader adalah 60 per 0,467 kali 3,15 kali 0,83 kali 0,9, atau kapasitas produksi backloader per jamnya adalah 302,32 meter kubik. Kemudian berapa lama waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tanah tadi? Nah, berapa lama berarti volume tanah yang dipindahkan dibagi kapasitas produksi bucket, kapasitas produksi backloader per jam, atau dihitung dengan data tadi, tanah yang dipindahkan adalah 12.000 meter kubik, kemudian kapasitas produksi backloader per jam adalah 302,32 meter kubik, maka backloader harus memindahkan atau harus menaikkan tanah itu adalah sebanyak 39,69 jam, atau apabila kita bulatkan menjadi 40 jam. Oke, kemudian yang ketiga, berapa biaya backloader per meter kubik tanahnya? Kalau tadi per jam itu kita sewa backloader itu 800.000, ya. Sekarang yang ditanya itu terhadap biaya tanah, terhadap tanah. Berarti untuk memindahkan tanah tersebut, ya, untuk sewa backloader dikonversi ke dalam meter kubik tanah itu contohnya berapa per meter kubik tanah. Maka untuk menghitung biaya per meter kubik tanah menggunakan backloader adalah biaya sewa X faktor per jam dibagi produktivitas backloader per jam. Atau ini berdasarkan data tadi, biaya sewa X faktor per jam adalah 800.000, kemudian kapasitas produksi per jamnya adalah 302,32, maka dapat kita hitung bahwa biaya X faktor dikonversi ke dalam tanah adalah biaya pemindahan tanah menggunakan backloader adalah 2.646 per meter kubik. Oke, demikian pembahasan tentang kapasitas produksi backloader, ya. Yang selanjutnya kita perlu memperhitungkan peralatan pendukung lainnya, tidak hanya backloader, karena backloader akan berkaitan jika kita memindahkan tanah seperti contoh studi kasus tadi, maka perlu alat lain yang memindahkannya, ya, diantaranya adalah dump truck. Yang selanjutnya kita perlu analisis
berapa banyak kita harus menyediakan dump truck agar produktivitas backloader itu efektif. Kalau tadi yang kita hitung kapasitas produksi backloader itu tanpa ada tunggu, gitu ya. Bagaimana kita menyediakan pendukung lainnya, alat lainnya, misalkan dump truck, agar backloader tidak sampai menunggu terlalu lama, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas di sesi-sesi yang lain mengenai kapasitas dump truck, sehingga kita bisa menganalisis ketika kita sewa backloader, maka kita perlu sewa dump truck atau kita perlu menyiapkan dump truck berapa unit. Oke, cukup kesempatan ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.